Satu pagi kami HKBP ala kebetulan Ketua Pagi Doao dari seluruh pendeta HKBP yang memimpin seluruh pekerjaan kuliah Kristen Batak di berbagai tempat di seluruh dunia ini, di Indonesia secara khusus, di tempat-tempat yang luar biasa maju maupun di tempat-tempat yang sangat terpencil seperti di Pulau-Pulau Rano, di Pulau Rupan. Juga yang kedua, salam dari seluruh teman saya, para pemimpin HKBP pada periode 2020 sampai 2024. Mulai dari teman saya yang 5, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Dr. Tina Gunan, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Yonal Sinaga, juga Kepala Departemen Pemberitaan Injil Marturia, mantan Presiden kami Simanjuntak, dan Kepala Departemen Servis Pelayanan Penampakan Kasih, yaitu Pendeta Deborah Puraya Sinaga. Berikut semua ke-32 preses kita yang dipilih dalam Sinode Gudang tanggal 9 sampai 13 Desember yang lalu, yang sudah dilantik pada tanggal 13 Desember, dan yang segera akan diucapkan pada minggu pertama dan kedua Oktober tahun 2021, Januari tahun 2021. Semuanya kami berikut keluarga saya yang saya kasihi, yang Abang dan Inang juga sudah kenal, Sri yang sudah lama mengasihi saya, sudah kami menikah tahun 1996. Juga yang paling kecil, Emily, yang lahir di Jerman waktu kami bertugas di sana, dan si Martin yang paling besar, yang jika Tuhan berkenan ia akan menyelesaikan studinya semester yang akan datang ini, dan si Melanstone yang suka makan siomay di belakang gereja ini bersama kawan-kawannya, termasuk istri teh guarnya anak aku pakai Aliru. Aliru disebut sering makan siomay di belakang sana usai bergereja. Dari kami semua yang baru saya sebut tadi, izinkan kami menyampaikan salam terima kasih, salam Natal, dan salam kasih sayang yang menguatkan persaudaraan kita selama ini. Dan juga salam terima kasih dari saya karena saya dipercaya oleh seluruh HKBP untuk memimpin HKBP ini dengan semangat transformasi, membaharui pekerjaan-pekerjaan kita pada masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19 yang menurut para ahli belum berakhir, walaupun vaksin sudah ada akhir tahun 2022. Alani sama Tuhanmu salutna, tapi nabi hawa kama udah tamu kana nabi bagas dua nabi bagas mulai jalan orang ini yang mulai mana dia satokin memuji-muji di batari bagas minggu pajuru pesta hari Tuhan tahun horas mariamu salutna. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya.
Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jika kita masing-masing pribadi bangun dari tidur kita, adakah seorang dua orang di antara kita yang sanggup, yang pernah, yang berani seperti Mazmur 148 ini? Di dalam ibadah pertanyaan kita maupun ibadah bersama kita setiap minggunya, adakah kawan-kawan di dalam rohmu sempat seperti pemazmur ini? Saya kalau bangun pagi, ya paling lipat tangan pagi-pagi sebenarnya di tempat tidur, terus berjalan, beres-beres diri, baru duduk meditasi. Jalan saya seperti pemazmur ini. Langsung saya memberi perhatian kepada hidupku di bumi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, justru setelah kita dengan sukacita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita sejak tanggal 24 sampai tanggal 26, suatu perenungan bagi kita selama 3 hari itu, di mana kita bersukacita karena Dia yang membersihkan kita dari segala dosa itu dapat kita rayakan. Namun pada hari ini, pada minggu pertama setelah kelahiran Yesus itu, ingat saya mengatakan dari diri saya sendiri, saya kagum terhadap pemazmur ini. Sangat-sangat kagum. Kenapa? Dalam ajakan pujiannya, dia tidak hanya fokus terhadap manusia. Dia tidak fokus terhadap antroposentris, memikirkan manusia saja yang sanggup memuji nama Tuhan. Tetapi dia justru berangkat bukan hanya ke seluruh kosmos, seluruh jagat raya
kehidupan batin rohnya, mengajak mereka untuk memuji Tuhan, tetapi juga lewat dari jagat raya ini dia rohnya sampai kepada surga di mana Allah bertahta, di mana Allah dilayani oleh para malaikatnya, bala tentaranya. Rohnya sanggup pergi ke sana dan mengajak mereka memuji-muji Tuhan. Is it possible? Apakah itu mungkin? Nah, ini coba kita perhatikan, seorang percaya, seorang yang saleh, seperti pemazmur ini, halaknya daulat roh, dia memberanikan diri, dia sanggup mengajak bukan hanya yang di surga, tetapi juga yang ada di jagat raya ini. Bukan hanya yang ada di jagat raya, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang yang menurut para ahli kosmologi, ahli perbintangan, nameless, countless, too many to count, terlalu banyak. Dia sanggup mengajak mereka, bukan hanya di jagat raya ini, tapi juga di bumi di mana kita hidup. Dia ajak semua yang sanggup disebutkannya untuk memuji-muji nama Tuhan. Dari sini saya lihat luar biasa memang anak-anak manusia itu, anak-anak yang percaya kepada Tuhan itu. Dia sanggup berinteraksi dalam batinnya dengan semuanya yang ada di bumi. Disebutnya bukan hanya manusia, tapi ekologi. Bukan hanya ekologi yang ada di sekitar, tapi juga biologi, semua yang hidup yang ada di bumi ini, termasuk gunung-gunung, laut, samudera, dan semua yang ada di dalamnya. Wah, luar biasa. Saya kagum punya seorang pemazmur yang sanggup mengajak semuanya itu untuk memuji nama Tuhan. How about you? Makanya bihan kamu terusnya berhenti uskup Balumon noposo satu tunggu. Pernahkah rohmu mengajak mereka semuanya itu untuk memuji nama Tuhan? Saya waktu bertugas di Jerman 6 tahun, saya tinggal di satu lembah yang bernama Wuppertal. Karena makanan enak-enak sekali di Jerman ini, daging. Saya mencoba menjaga kesehatan saya dengan rutin hari pagi ke bukit, hampir ya tidak gunung, termasuk pada masa salju. Dan ketika saya sudah sampai di atas, luar biasa saya lihat itu langit, dan disitulah saya berinteraksi dengan Tuhan, mengucapkan terima kasih, puji nama-Mu. Di samping saya sehat, tapi juga roh saya bisa berkomunikasi. Bagaimana saudara-saudaraku? Kalau saudara pergi bertamasya ke Danau Toba yang paling dekat, kalau saudara pergi bertamasya ke Switzerland, ke Swiss, gunung-gunungnya itu, apakah pernah saudara mengajak gunung-gunung itu pujilah, atau hanya menikmati untuk dirimu? Kalau pemazmur, dia di atas kesanggupan kita memuji-muji nama Tuhan ini. Dan ketika dia menyebut manusia, dia sangat adil. Dia tidak hanya menyebut hai raja-raja, hai para pemimpin dunia, pujilah Tuhan. Dia juga menyebut rakyat yang dipimpin. Rohnya penuh dengan keadilan, tidak hanya bangga kepada raja-raja, tapi juga kepada rakyat. Dan ketika dia membedah rakyat itu, dia tidak hanya menyebut
generasi tua, tapi juga generasi muda. Kalau kawan-kawan pemuda sekarang, dia tidak hanya memanggil baby boomers seperti saya yang lahir sampai tahun 1964, tapi dia juga memakai generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi A untuk memuji-muji nama Tuhan. Jadi sekali lagi, pemazmur ini tidak hanya antroposentris, memikirkan dirinya umat manusia untuk memuji Tuhan, tidak juga hanya kosmosentris, jagat raya ini, tapi dia sampai kepada surga. Malah diperintahkannya, diajaknya para malaikat untuk memuji nama Tuhan. Waktu saya renungkan tadi pagi, tadinya saya hanya datang malam minggu, masih melawan bagi pengetamu. Ada yang tadi kata di sana berkhotbah di sana. Jadi renunganku tidak memakai waktu yang banyak, karena sudah dilantik berkhotbah di sini, berkhotbah di sana, berkhotbah di sini. Karena diharapkan warga kita di masa pandemi ini maunya bonus berkhotbah. Saya mulai di Lumpining, di mana awal kekristenan dimulai. Saya terus ke Kota Damai, di Saikuta, di mana Nomensen membentuk kekristenan ini dengan kehidupan praktis sehari yang penuh damai, penuh keadilan. Lalu setelah itu saya khotbah di gereja. Dan karena besok kami mau bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur sebagai pemimpin yang baru, saya pikir gak eloklah kalau saya hanya pasal wilayah yang triliun meninggal. Maka lalu merasakan jadi dan knowledge. Jadi tadi saya menemukan, apakah ajakan memuji Tuhan ini hanya sekedar ajakan? Lalu saya baca alasan-alasan yang disebut oleh pemazmur ini, mengapa dia mengajak mereka semua memuji Tuhan. Ternyata dalam renunganku ini tidak sekedar ajakan, ini juga adalah pernyataan iman. Sungguh-sungguh tunasida sulit lagi orang lain. Peringatan bagi mereka agar tidak memuji dirinya sendiri, agar tidak dipuji oleh sesama ciptaan, tetapi supaya mereka sadar hanya Dialah yang pantas kita puji. Ada 4 alasan yang disebut, yang menurut perenungan saya itu menunjukkan bahwa dia membuat pernyataan iman that He is the only one to be praised. Hanya Dialah yang pantas dan patut disembah. Yang 4 itu adalah yang pertama, karena Tuhanlah yang menciptakan mereka semuanya dengan satu kata saja, jadilah. So, all the created things, semua yang diciptakan ini must say thank you to Him, because He is the reason for their being. Dialah alasan untuk eksistensi mereka, keberadaan mereka. Without His word, we are not here. Tanpa kata-katanya, jadilah, kita tidak ada. Karena itu, ini peringatannya. Tapi nanti kita lihat peringatannya. Yang kedua adalah, dia tidak sekedar menciptakan seluruhnya yang ada di jagat raya, tapi dia memeliharanya dengan hukum-hukum alam yang ditetapkannya. Kalau hukum-hukum alam itu tidak ada, maka semuanya akan berbenturan satu sama lain, tidak bertahan lama.
Dia membuat hukum-hukum alam itu supaya segala sesuatunya dapat berada pada keberadaannya. Kalau ilmuwan fisikawan, mereka tidak menciptakan hukum alam itu, tetapi mereka itu menemukan dan merumuskan. Setelah mengetahui itu, maka hidup ini dapat dikembangkan. Tapi Allah lah yang membuat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena dosa manusia sering manusia ini mengatakan, lo mah disirigai bertujuan masa itu kita sudah gitu ya, terlalu jahat kita ini merusak bumi ini. Tapi justru pemazmur mengatakan dia memelihara, tidak mengizinkan sampai berbenturan satu sama lain, sampai manusia ini kekurangan satu sama lain. Yang ketiga adalah hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit dan jagat raya. Semuanya ini disebut pada ayat 13. Setelah segala sesuatu yang di bumi disebutnya pada ayat 7 sampai 12. Tetapi yang keempat, saudara-saudara, adalah ia telah meninggikan tanduk umatnya, semua orang yang dikasihnya yang dekat padanya. Saudara-saudara, mari kita periksa mengapa ini pernyataan iman, agar kita tidak menyembah mereka, tidak memuji-muji mereka yang diciptakan itu. Kalau kita pergi ke Danau Toba dan berbicara dengan tua-tua di sana, masih dipercayai ada monster di bawah Danau Toba itu. Dan sesekali mereka pergi dengan sampahnya memilih dragon naruh di Pulau Itawe. Tenggelamnya kapal yang ada di Danau Toba itu ada dipercayai karena terlalu menariknya. Oleh karena itu mereka masih memuji dia. Dan saya pelajari agama-agama kuno di Yunani, di Romawi, mereka menyembah bulan, bintang. Dan di sekitar bangsa Israel dahulu kala banyak bangsa-bangsa yang menyembah bintang, bulan, memuji-muji mereka. Demikian takutnya terhadap ciptaan itu sehingga mereka rutin pada bulan ini menyembah ini. Dan saudara-saudara, karena kita hidup pada era kecanggihan pengetahuan manusia, digitalisasi, kita kadang-kadang tanpa sengaja sudah memberilah mereka, memuji mereka. Mau saudara, lo jadi itu mau mulai gampang berbisnis dari ini semuanya, ya, bisnis online dan seterusnya, tidak perlu harus bekerja. Dan mulailah kita menganggap ini juga pantas dipuji. Raja-raja dalam sejarah manusia sering tergoda dan jatuh pada minta disembah. Ingat Kaisar Domitianus, dia minta disembah, patungnya harus disembah. Yang tidak menyembahnya dibunuhnya. Orang-orang Kristen pada tahun 80-an 90-an di masa kekaisaran Domitianus banyak yang kehilangan nyawanya karena Domitianus yang adalah orang Romawi minta disembah. Sebenarnya orang Romawi tidak boleh disembah semasa hidupnya, hanya Yunani begitu. Raja-raja. Saudara ingat juga Hitler. Heil Hitler, kan gitu, dipuji. Kita juga ingat di masa Orde Baru Soeharto. Nah saudara, Heil Soeharto. Pemasuk mengatakan, no,
kebingungan begini, jangan kita sembah dia. Saya tadi dengan saya, jangan-jangan ikut pula nanti di urusan lebih, ya kan? Betul, gitu. Wah, begitu. Jangan-jangan pemimpin agama di dunia ini juga mau menjadi arah itu sendiri untuk apa yang dikatakannya, itulah yang benar. Kita ingat Korea Utara dengan Kim dan bapaknya, anaknya, mereka harus disembah. Dan jangan-jangan juga bapak-bapak di rumah, bapak-bapak Kristen Batak juga termasuk di desa-desa, duduk dengan santainya di ruang tamu. Ingat, bocah kesong tesi si bulu berawal usun bocah begitu, nggak pergi dia ke dapur untuk mengambilnya. Sepertinya dia mau dipuji, disembah. Kau yakin orang akan diberi usuk lagu? Nggak ada lagi begitu ya bang, semana-mana nggak ada lagi itu. Jadi pemazmur ini bukan hanya mengajak, tapi dia mengingatkan. Never, jangan. Karena alasan-alasan tadi disebut. Tetapi yang lebih menarik juga dari yang terakhir tadi. Dia telah membangkitkan hidup umatnya. Saya periksa, kenapa ini disebut pada bagian akhir? Rupanya Mazmur 148 ini ditulis, dikembangkan, dinyanyikan oleh umat Allah ketika mereka sudah merasa Allah sudah jauh dari mereka, Allah sudah meninggalkan mereka, mereka sudah terbuang. Karena itu pemazmur mengatakan tidak, dia sudah membangkitkan tanduk umatnya yang dikasihi. Karena itu saudara-saudara, terakhir saya renungkan tadi, kenapa 1 tahun lalu teks ini dipilihkan menjadi khotbah di seluruh gereja-gereja kebanyakan di dunia ini, teristimewa di AKBP. Pas pada masa di Eropa gelombang kedua COVID-19 mengancam, sehingga rakyat di Eropa dilarang keluar rumah, lockdown. Dan di Indonesia kita khawatir janganlah sampai datang virus bentuk lain itu yang lebih ganas, lebih hebat penyebarannya dari virus yang sudah sekitar 10 bulan merusak hidup kita. Jangan-jangan dalam hati saya Tuhan mau mengatakan kepada kita, dalam suasana sulit seperti itu, jangan lupa memuji Tuhan. Terus terang, sebelum sini dan saya istirahat lebih 1 bulan. Tak pola hua-hua istirahat ini depan kita masalah. Dokter yang merawat saya mengatakan, Amam, tidur terus ya, jangan dijawab telepon-telepon. Ya tidurlah saya seminggu. Tapi setelah tidur seminggu, dokternya bilang, Amam semangat, kadang-kadang nyanyi, puji Tuhan. Wah, kan dokter yang bilang saya, kalau begitu ya saya semangat, saya puji Tuhan, saya baca firman Tuhan setiap pagi dan memuji nama Dia, berinteraksi dengan Tuhan dalam batin saya. Rupanya imunitas tubuh kita meningkat kalau kita berani mau memuji Tuhan. Dan para ahli medis mengatakan, rupanya kalau kita bernyanyi sering bisa merendahkan hormon stres.
Dan kalau kita memuji Tuhan, bisa meningkatkan apa yang disebut Endorfin. kekebalan tubuh makin meningkat. Syarat kita bangkit untuk bisa mengalahkan penyakit-penyakit yang berat sekalipun. Kalau gitu, baiklah kita pada tahun ini, akhir tahun ini menjelang tahun yang baru yang kita tidak tahu bagaimana. Jangan lupa menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Saya dengar ada di antara kita yang tengah dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena COVID. Saudara-saudaraku yang tengah berjuang, firman Tuhan mengajakmu sekarang, puji Tuhan supaya tubuhmu bersemangat melawan, imunitas tubuhmu meningkat. Obat-obat tidak cukup. Dan jika saya juga mengatakan, men-share, dokter yang merawat saya itu mengatakan apa? Ketika saya check up, sebenarnya anak cepat ini sebelumnya. Kenapa ya? Tapi Inang bilang sama saya, bernyanyilah dan baca firman, semangat. Jadi kok Inang heran, dia ada yang lain, pendeta juga, lebih 40 hari, ya subuh-subuh. Karena terus dia. Dan ada juga dokter kalau kami, ahli, bagus, masih muda. Tidak seburuk aman kondisinya, tapi lewat. Karena dia tidak mau memuji Tuhan, bersemangat. Aktif na ido, tonane firman Tuhan, saudara untuk kita. Bahwa Inang ison, saya dipanggil ibadah nanti juga tangan propolis ini, kan? Ini propolis menambah kekebalan tubuh sebelum makan. Anak yang tak kedok puji pada makan. Dan kita puji pada makan. Eteho, mamareteho. Jadi ada resep khusus diberikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini, belajar dari Mazmur ini. Karena memang Mazmur ini dituliskan pada saat umat Tuhan sudah merasa the Lord is not there, the Lord is not here. Justru sebaliknya dikatakan, pujilah aku aja sekarang, yang di surga, yang di jagat raya, yang di seluruh bumi ini. Apalagi engkau yang sudah dibangkitkan tanpa umum. Apalagi kita orang-orang Kristen Batak yang sudah diselamatkannya, yang sudah dikorbankan dirinya untuk kita. We have no reason not to praise the Lord. Kita tidak punya alasan untuk tidak memuji Tuhan. Masa kumpulan kamu non nakpe mamas kehida, kunang soterida di las nirulai. Mati emang berinan. Ang sunari na nabikan daharap. Malumukutan mo gawang senyum. Lokan dah, alay mo yang siang para pahataw dari dia. Nah, kita sanggup memuji Tuhan. Dan kita berdoa kiranya vaksin yang akan disediakan pemerintah dengan cuma-cuma dapat kita miliki, kita gunakan pada tahun 2021 agar kita bersama Tuhan dapat mengalahkan COVID.